Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Teknesi HP Banua. Oke kawan-kawan, kali ini ada kedatangan servisan Oppo A5s mati total ya teman-teman. Tetapi kita bisa lihat keadaan pada handphone ini ya. Pada kopernya ini hampir hancur ya teman-teman. Karena yang punya handphone ini sebelum membawa ke tempat saya, dia bawa ke counter handphone lain ya. Dan di sini saya lihat, mohon maaf ya, yang punya counter itu sepertinya tidak tahu trik cara membongkar handphone untuk tipe Oppo A5s ini. Jadi dia congkel di bagian koper dekat dengan touchscreennya ini ya teman-teman. Sebenarnya ini salah teknik ya. Nah jadi saran saya bagi kawan-kawan, kalau mau servis atau perbaiki handphone itu dilihat dulu lah ya pada counternya itu, apakah dia menerima servis atau tidak ya. Ini disebabkan kesalahan siapa ya, mau nyalahkan yang punya, kemungkinan dia perlu. Jadi yang mana kata yang punya, dia itu sebelumnya memang ke tempat saya, tetapi pada waktu dia kesini kebetulan saya masih tidur ya, atau masih belum di counter handphone atau di counter service saya. Jadi dia mau buru-buru dan dibawa ke tempat lain, hasilnya ya seperti ini. Ini untuk perbaikan atau penyempurnaannya sangatlah sulit ya teman-teman, karena kuncian yang ada pada kopernya ini hampir hancur sekelilingnya ya. Ini pas saya tanyakan kenapa bisa handphonenya seperti ini, katanya habis dicongkel dan dimasukkan bekas potongan SIM card itu ya. Sebenarnya kalau dia itu mengerti ya dalam membongkar handphone itu, kalau misalkan kalian itu belum pernah, jadi jangan coba-coba ya teman-teman. Kasihan yang punya handphone ini, handphonenya sudah sangat susah untuk disempurnakan lagi pada koper belakangnya. Nah sebenarnya begini ya, kita tinggal buka tutup yang ada di tutup kopernya ya teman-teman, yang di belakangnya ini. Nah di sini kan dilem, jadi harus kita gunakan blower dulu sebelum sebelum melakukan pelepasan koper, karena di belakang kopernya ini terdapat baut-baut yang nempel pada remnya ya teman-teman. Jadi walau bagaimanapun dicongkel tidak bisa akan mengakibatkan kerusakan yang fatal seperti ini. Oke, coba kalian lihat ya cara saya melepaskan pada tipe Oppo A5s ini, seperti mana pada handphone yang terbaru Oppo A50, Oppo F11. Nah itu sudah seperti ini teman-teman. Jangan kalian langsung congkel, karena banyak terdapat baut di belakang kopernya ini. Oke, kita akan lepaskan terlebih dahulu, dan hati-hati karena ada sidik fleksibel sidik jari ya, atau fleksibel penjerprennya. Jadi jangan terlalu ke samping sebelah sana, karena di situ terdapat soket fleksibel, takutnya nanti bisa putus. Oke. Ini sebenarnya kerusakan pada handphonenya tidak terlalu fatal ya teman-teman. Insya Allah nanti saya akan perbaiki, tapi kita akan cek dulu keadaan dari koper belakangnya ini ya teman-teman, karena sudah diacak-acak seperti ini. Kalau untuk dari kondisi dari
handphonenya memang mati total ya, atau drop baterainya ya teman-teman, yang mana tadi kita bisa lihat sama-sama saat kita lakukan pengecasan atau handphonenya dihidupkan, hanya muncul tanda petir yang mana disuruh ngecas ya. Oke, kita akan lepaskan saja terlebih dahulu baut-bautnya. Nah, di sini ya teman-teman, yang tadi saya bilang bahwa untuk tipe Oppo A5s ini tidak bisa langsung dicongkel kalau tidak dilepaskan terlebih dahulu pada baut-bautnya ini. Oke, ini kita lepaskan ya. Untuk sebenarnya kalau menurut saya ya, yang punya counter itu kemungkinan dia sering buka seperti tipe-tipe yang agak terdahulu lah ya, setelah dicongkel dengan kuku pada kopernya mungkin bisa dilepas, tapi pas dia kebetulan mungkin dia belum pernah ya untuk bongkar Oppo A5s. Nah, ini saya coba ya dengan trik lepaskan soket baterai dan saya pasangkan kembali. Oke, kita akan coba menghidupkan. Oke, di sini ya masih dipinta untuk ngecas. Berarti bukan masalah refresh ya. Memang betul-betul pada baterainya ini mengalami drop ya, atau mati suri. Ini kita akan lakukan beberapa trik ya untuk menghidupkan baterainya ini. Nanti kita akan lakukan penyuntikan, dan apabila tidak berhasil, dan kita akan lakukan lagi untuk langkah berikutnya ya, sampai baterainya ini bisa hidup kembali. Baik kawan-kawan teknisi HP Banwa, ikuti terus videonya sampai selesai. Tentunya jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ya, yaitu Teknisi HP Banwa, dengan cara kalian subscribe, like, share, dan sertakan komen di bawahnya ya, dan berikan masukan-masukan arahan kepada saya supaya saya bisa semakin bersemangat di dalam membuat tutorial video tentang perbaikan handphone. Oke, ini kita akan cek dulu ya untuk jalur positif negatifnya pada baterai ini, karena kita akan lakukan penyuntikan di tegangan 12 volt ya teman-teman, untuk membangunkan baterai yang sedang tertidur ini ya. Oke, saya rasa sudah saya temukan jalur pin positif dan negatifnya ya. Jadi kita siapkan untuk penyuntikan dengan power supply di tegangan 12 volt. Saya gunakan jarum pentol seperti ini ya teman-teman, untuk membantu melekatkan pada pin yang ada di soket baterainya ini. Baik, tonton terus videonya, insya Allah bermanfaat bagi kita sama-sama. Oke, kita akan persiapkan terlebih dahulu ya kawan-kawan. Langsung kita suntik di bagian di min dan plus juga di plus ya.
Oke ya kawan-kawan, sesudah tadi kita lakukan penyuntikan, maka kita akan coba ya, semoga saja handphonenya sudah bisa berfungsi dengan normal kembali. Karena untuk kerusakan pada baterai biasanya kita tinggal suntik, alhamdulillah ya biasanya berhasil. Tetapi di sini masih belum ya teman-teman, padahal sudah saya lakukan suntik baterai dan pengecasan secara cepat ya, tetapi pada handphone ini masih belum bisa kembali normal. Oke, jangan putus asa, saya akan lakukan untuk trik berikutnya ya, yaitu kita akan gunakan menggunakan desktop. Di sini saya punya alat namanya apa ya ini teman-teman, kemarin ditanyakan di kolom komentar, saya nyebutnya ini apa ya teman-teman, saya sebutnya cas USB universal ya, karena di sini bisa masuk beberapa tipe handphone yang baterainya ditanam seperti ini ya. Jadi sebelum kita lakukan, kita cek terlebih dahulu teman-teman untuk soketnya apakah memang ada yang sama. Kalau memang ada ya kita tinggal lepaskan baterai dan kita cas saja seperti ini, ditunggu beberapa saat ya sampai pengecasan pada baterainya itu berlangsung ya, sampai terisi pada baterainya. Nah, sambil kita menunggu pengecasan secara manual, kita akan rapikan dulu pada premnya ini ya teman-teman, pada kopernya ya, yang mana di sini kopernya hancur lebur. Waduh, ini padahal handphone masih baru dipakai beberapa bulan ya teman-teman. Seingat saya yang punya ini pun membelinya yang baru di tempat saya. Kasihan ya teman-teman ya, baru dipakai sebentar handphonenya sudah seperti ini. Ini hanya kesalahan cara pembongkaran saja. Ini saya usahakan ya untuk merapikan pada kopernya ini, semoga bisa kembali bagus walaupun tidak sesempurna yang dulu. Oke ya teman-teman, kita rapikan dulu pada kopernya ini. Oke kawan-kawan, teknisi HP Banua setelah tadi beberapa saat ya kita lakukan pengecasan pada baterainya secara manual menggunakan USB desktop universal seperti yang saya punya, karena kan sebelumnya kita lakukan penyuntikan pada baterai ini masih belum bisa. Dan biasanya kalau sudah saya gunakan alat untuk pengecasan secara manual itu biasanya baterainya terisi ya. Oke, kita akan coba terlebih dahulu, kita pasangkan pada soket baterainya. Baik teman-teman teknisi HP Banua, permasalahan handphone yang mati seperti ini sebenarnya tidak cukup terlalu sulit ya untuk perbaikannya, tetapi yang penting tahu cara dan tekniknya saja. Oke, di sini nah alhamdulillah ya teman-teman, sudah muncul tanda pengecasan normal seperti ini dan baterainya terisi 4%. Sip ya. Dan alhamdulillah untuk tutorial perbaikan handphone pada Oppo A5s dari saya kali ini alhamdulillah berhasil. Oke, semoga bermanfaat ya bagi saya pribadi dan kawan-kawan teknisi HP Banua. Ini kita akan coba ya pada handphonenya, dan ternyata sudah hidup tetapi ada kode pinnya ya, yang mana saya tidak dikasih tahu. Tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah, dan ini nanti kita serahkan saja sama yang punya untuk
membuka pinnya dan ngetes pada touchscreen-nya ya. Semoga saja tidak bermasalah ya pada touchscreen dan LCD-nya, karena yang mana kita tahu ya, pembongkarannya sangat ekstrim mungkin ya teman-teman. sampai hancur seperti ini sebenarnya agak sedikit merepotkan saya ya teman-teman. Membetulkannya ini lebih susah ya. Aduh, sayang sekali pada handphonenya ini teman-teman. Semoga ini jadi pengalaman lah ya bagi kawan-kawan teknisi atau bagi para pelanggan saya di sini. Kalau mau servis, pilih-pilih lah ya orangnya. Jangan sembarang kita nyerahin handphone. Jadi ya seperti ini, yang merugi ya kalian lah ya. Serahkan lah ya pada yang mungkin lebih pengalaman ya. Bukannya saya sombong teman-teman. Kalau saran saya, apabila kalian belum mengetahui caranya, cobalah cari di Google atau di mana lah ya untuk cara pembongkaran. Karena sebenarnya kalau menurut saya teman-teman, kalau kita itu servis, kita gunakan cara lama, misalkan dengan cara mencongkel kopernya. Kalau agak keras kan kita curiga ini mungkin ada lem atau ada apa ya. Nah, seharusnya kan dirasa, jangan di apa ya teman-teman, terlalu dipaksakan, mengakibatkan pada handphonenya ini menjadi rusak pada kopernya seperti ini. Andai kata ini makin dia tambah dikuati ya teman, dikerasi ya sama yang bongkar, kemungkinan kopernya ini akan hancur sama sekali ya. Oke, ini untuk merapikannya sungguh sangat sulit teman-teman, karena saat saya pasangkan beberapa kali saya cek untuk kerapatan dari kopernya ini tidak rapat ya. Nanti ini saya akan lakukan pengeleman ya, dan saya akan coba kareti didiamkan kemungkinan 1 atau 2 jam lah ya, untuk mengembalikan bentuk pada premnya ini supaya bisa rapat ya dengan kopernya. Oke, ini adalah pengalaman mungkin ya bagi saya anggap terburuk lah ya pada si pemakai handphone baru menjadi seperti ini. Oke kawan-kawan teknisi HP Banua, saya rasa untuk tutorial video saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Salah dan hilapnya saya mohon maaf ya. Dan apabila ada masukan kepada saya pribadi, mohon silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Karena channel saya adalah channel tempat berbagi sesama ya, baik itu berbagi pengalaman, pendapat, dan apa saja ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Semoga rezeki yang Allah berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya teknisi HP Banua mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam teknisi HP Banua. Sukses selalu ya kawan-kawan.